Shalom, kembali ketemu dalam program Alkitab Jawaban ya. Di program ini saya berusaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu yang diberikan lewat kolom komentar ya setiap kami sharing program-program kami. Juga mungkin pertanyaan yang Bapak Ibu berikan kepada saya lewat nomor admin WA kami atau juga lewat sosial media kayak Facebook, Instagram. Masing-masing sosial media kami punya admin sendiri, jadi pasti kalau Bapak Ibu bertanya di situ, pertanyaannya kalau mereka bisa jawab pasti akan mereka jawab, tapi kalau ditujukan spesifik ke saya pasti akan disampaikan ke saya, begitu ya. Nah, saya tentu akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan iman Kristen, dengan Alkitab ya. Pertanyaan yang misalnya tidak dalam konteks Alkitab, ya maafkan saya tidak akan jawab. Bahkan beberapa pertanyaan yang memang konteksnya Alkitab, tapi saya tidak bisa menjawabnya juga mohon maaf ya Bapak Ibu, saya tidak bisa menjawab. Kalau nggak bisa menjawab, ya apa yang saya rekam begitu ya. Kebetulan saya bukan tipikal orang yang selalu menjawab apa adanya gitu, nekat gitu, enggak lah sebenarnya. Uh, para mahasiswa saya tahu gitu ya, kalau saya ngajar, mereka bertanya ya, terus saya tidak tahu jawabannya, saya minta waktu ya. Bahkan kalau sampai akhir waktu itu saya tidak bisa menjawab juga, ya saya minta maaf saya tidak bisa menjawab. Saya tipikal seperti itu. Tapi kalau saya punya pemahaman, ya pasti akan saya bagikan. Tapi sekali lagi saya ingatkan bahwa pemahaman yang saya bagikan, jawaban yang saya beri, ini tafsiran saya atau pemahaman saya ya. Jadi tidak valid 100% gitu ya Bapak Ibu ya. Namanya tafsir, pemahaman, setiap orang punya otak berbeda, punya latar belakang ilmu yang berbeda, punya pengetahuan umum yang berbeda, pengetahuan Alkitab, membaca Alkitab juga dengan sudut pandang yang berbeda. Jadi istilahnya bisa berbeda dengan Bapak Ibu. Dan saya sih selalu kalau melihat ada pendeta lain, ada hamba Tuhan lain, atau ada orang Kristen lain punya pandangan yang berbeda, ya, selama itu tidak bertentangan dengan prinsip kekristenan, ya, hanya sekedar doktrin lah, hanya sekedar pemahaman, tafsir lah, saya ya biarin aja, saya dengerin, ya, saya tidak akhirnya bilang dia sesat dan lain sebagainya, karena saya tadi paham, ya, setiap kita kemungkinan berbeda-beda dalam memahami sesuatu. Jadi maaf kalau nanti Bapak Ibu mendengar jawaban saya, terus Bapak Ibu merasa, oh, kok nggak sama dengan pandangan saya. Jadi biasa aja ya, kalem-kalem aja lah gitu ya. Saya masih menjawab pertanyaan dari Bu Sheila ya, kalau Bapak Ibu lihat di kolom komentar, Bu Sheila, jemaat kami dari jemaat online kami dari Sumedang ini memberikan banyak pertanyaan ya. Dari banyak pertanyaan itu ya hanya beberapa saja yang saya jawab, tentu yang saya pastikan saya bisa menjawab dan mungkin jadi berkat bagi banyak orang ya. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab tapi saya bisa jawab ya, mungkin nanti saya japri Bu Sheila-nya karena sudah jemaat, saya sudah tahu nomor teleponnya, nomor telepon suaminya, nanti kita japri. Bahkan saya sudah pernah ke rumahnya ya. Jadi Bapak Ibu silakan bertanya di kolom komentar ini untuk program-program berikutnya. Nah, Bu Sheila bertanya begini. Apakah manusia sebelum Menara Babel hanya satu suku yakni Yahudi saja? Dan apakah benar setelah Menara Babel baru muncul suku-suku yang berbeda di dunia ini? Itu pertanyaannya Bu Sheila. Ya. Menarik nih ya. Saya yakin banyak orang Kristen di sana juga kalau nggak kepikiran juga belum tentu bisa menjawab ya pertanyaan yang tampaknya sederhana tapi sebenarnya cukup dalam juga gitu ya. Nah, untuk pertama kali saya ingin menjawab begini Bu, bahwa orang Yahudi itu apa sih? Siapa sih orang Yahudi? Orang Yahudi itu sebenarnya dulunya disebut orang Israel ya. Jadi kalau Bapak Ibu tahu, atau Bu Sheila tahu, Israel itu adalah nama lain dari Yakub. Ya, Yakub ini siapa? Anaknya Ishak, cucunya Abraham. Ya, Yakub ini diberi nama lain oleh Tuhan Israel. Ya, nah Yakub punya banyak anak. Salah satu anaknya adalah Yehuda. Ya, nah, dari garis Yehuda inilah akhirnya kawin mengawinkan, memiliki anak, keturunan, dan akhirnya menjadi sebuah bangsa, ya, yang nantinya disebut sebagai bangsa Yahudi, ya. Jadi konteksnya seperti itu. Penyebutan bangsa Yahudi ini baru menonjol, Bapak Ibu ya, setelah pasca pecahnya kerajaan Israel, setelah matinya Salomo.
Jadi sebelum Salomo mati begitu ya, meskipun Salomo sendiri, Daud sendiri itu adalah berasal dari garis Yehuda, tapi Yehuda, keluarga Yehuda atau bangsa Yehuda atau suku Yehuda ini dengan suku-suku Yakub lainnya masih akur. Mereka masih tinggal dalam kerajaan yang sama. Kerajaannya Saul saat itu, kerajaannya Daud saat itu, kerajaannya Salomo saat itu. 12 suku ini masih jadi satu kerajaan, ya. Tapi setelah Salomo mati, kerajaannya pecah kan menjadi 2. 10 suku itu membentuk kerajaan Israel Utara, yang nantinya oleh Alkitab disebut sebagai kerajaan Israel. Sedangkan 2 suku bergabung menjadi atau membentuk kerajaan sendiri. 2 suku itu apa? 2 suku itu ya suku Yehuda dan suku Benjamin. Mereka membentuk kerajaan sendiri di selatan, lebih kecil daripada Israel Utara, ya. Dan akhirnya mereka, karena Benjamin ini suku kecil, ya, paling kecil gitu di Israel, dan Yehuda lebih dominan, dan memang mungkin karena punya darah salah satunya adalah jadi Raja Daud dan juga Salomo, akhirnya wibawa karisma Yehuda atau suku Yehuda ini lebih tinggi lah gitu ya daripada suku Benjamin, terutama memang ada janji Tuhan secara spesifik memberkati Yehuda ya. Akhirnya bangsa ini dikenal sebagai bangsa Yahudi ya. Yang awalnya itu ada suku Yehuda, ada suku Benjamin, dan tentu orang-orang Lewi yang tinggal bersama dengan orang Yehuda dan orang Benjamin. Karena orang Lewi kan nggak punya tanah. Jadi di 2 kerajaan itu ada orang Lewinya masing-masing gitu ya saudara ya. Nah kalau ngomongin bangsa Yahudi itu ya dimulai dari itu. Dimulai dari terbentuknya bangsa Yahudi, 2 kerajaan itu. Kemudian mundur ke belakang itu dimulai oleh Yehuda, ya, salah satu anak dari Yakub, dan akhirnya pasti ujung-ujungnya Yakub atau Israel, ya. Kalau mau mundur lagi ya Abraham, ya. Nah, apakah di zamannya Abraham sudah ada orang Yahudi? Tentu tidak, ya. Apakah di zamannya Abraham sudah ada orang Israel? Tentu tidak. Karena penyebutan Israel itu merujuk pada Yakub yang notabene cucu dari Abraham, anak dari Ishak. Jadi kalau bicara bangsa Yahudi, bangsa Israel, yaitu ujung-ujungnya munculnya pertama kali ya dari garis Yehuda ini, dari garis Yakub ini, ya. Berarti di atasnya belum ada, ya. Karena kalau ngomongin Ishak, memang Alkitab katakan Ishak cuma punya Ishak punya anak 2, Esau dan Yakub gitu ya. Nah, tapi bangsa Ishak berarti kan bukan cuma bangsa Israel atau bangsanya Yakub, karena ada Esau di situ ya. Ada sukunya Esau kan suku yang cukup besar sekali. Meskipun Ishak itu memberkati Yakub dengan berkat terbaik, tapi Ishak juga akhirnya berkata, "Kamu pun nanti akan jadi bangsa yang besar," kata Ishak kepada Esau ya. Jadi dibilang Ishak itu adalah bangsa Israel, ya tidak. Sebagian dari Ishak adalah Israel, tapi setengahnya adalah Esau ya. Kembali ke dalam konteksnya, jadi harus dipahami dulu ya, bangsa Yahudi itu atau suku Yahudi itu ya ujung-ujungnya Yakub lah ya, mentok-mentoknya di Yakub. Nah, Menara Babel kan terjadi sebelum Yakub, bahkan sebelum Abraham ya. Jadi tentu kalau dikatakan atau ditanyakan apakah ketika sebelum Menara Babel atau Menara Babel itu ada, suku di dunia ini hanya suku Israel, ya salah ya, nggak tepat ya. Ya, karena Israel belum ada saat itu. Ya Abraham aja bisa jadi belum lahir saat itu ya. Jadi suku apa kalau gitu yang ada di zaman Menara Babel ini? Nah, ini yang menarik gitu ya. Jadi saya coba menjawab. Kalau menjawab pertanyaan Bu Sheila saja tadi ya selesai gitu ya. Apakah manusia sebelum Menara Babel hanya satu suku saja yakni Yahudi? Ya enggak gitu ya. Karena Yahudi ujung-ujungnya Yakub. Ya Yakub itu belum lahir ketika Menara Babel ya. Tapi kalau pertanyaan kedua, apakah benar setelah Babel baru muncul suku-suku yang berbeda di dunia ini? Saya percaya iya. Nah, bagaimana penjelasannya? Ya ikutin ya. Jadi Menara Babel itu kan ada di Kejadian pasal 11, Bapak Ibu. Nah, kalau pasal 11 itu berarti Bapak Ibu harus paham orang-orang yang hidup di
Kejadian 11 dalam hal ini konteks Menara Babel, itu lebih tepat presisi kalau kita mengatakan adalah anak cucu keturunan dari Nuh. Ya. Nuh itu kan Kejadian 6. 6, 7, 8 itu kan ngomongin Nuh semuanya, saudara ya. Bagaimana Nuh selamat dari air bah, kemudian Nuh itu dan keluarganya bahteranya mendarat di pegunungan Ararat, kemudian mulai jadi petani anggur, ya, mulai hidup normal. Manusia nggak ada, hanya keturunan Nuh saja, hanya Nuh, istri, 3 anak laki-laki dan 3 menantunya, dan mungkin cucu-cucunya yang saat itu akhirnya kawin mengawinkan dan mulai beranak pinak, mulai memenuhi bumi. Nah, sampai Kejadian 11 ini kalau di ujung-ujungnya ya hanya Nuh, ya, nenek moyang mereka, ya. Habis Nuh ya langsung ke garisnya Adam gitu ya. Manusia-manusia lain yang hidup di zamannya Nuh semuanya mati kecuali istri, 3 anak dan 3 menantunya tadi. Nah, jadi jelas saudara, siapa manusia-manusia yang ada di dalam konteks Menara Babel? Keturunan Nuh, ya. Keturunan Nuh itu siapa aja? Tentu Sem, Ham, dan Yafet. Nah, Bapak Ibu nanti di rumah coba sambil ngikuti program ini dibuka ya. Kejadian 10 ayat 5, Kejadian 10 ayat 20, Kejadian 10 ayat 31. Ya, ada 3 ayat. Itu bicara mengenai keturunan Sem, Ham, dan Yafet. Dikatakan di dalam Kejadian 10 ayat 5, ayat 20, ayat 31 itu bahwa mereka semua, Sem, Ham, dan Yafet ini punya tanah, punya bahasa, dan sudah menjadi bangsa. Jadi rupanya di Kejadian 10 ini, sesaat sebelum Menara Babel di Kejadian 11, dan sesudah air bah di pasal 6 dan pasal 7 kitab Kejadian, keturunan Nuh yang namanya Sem, Ham, dan Yafet itu sudah menjadi sebuah bangsa. Maksudnya bangsa di sini mereka sudah bukan lagi cuma beberapa keluarga, tapi sudah cukup besar. Sudah jadi marga yang besar gitu saudara ya. Dan mereka-mereka ini dikatakan Alkitab punya tanah sendiri. Punya wilayah teritorial sendiri. Dan kemudian dikatakan juga dalam terjemahan LAI punya bahasa sendiri. Ini menarik nih ya. Tapi apakah bahasanya Sem, marga Ham, marga Yafet ini bahasanya berbeda? Seperti bahasa Indonesia, seperti dibandingkan dengan bahasa Ibrani, bahasa Inggris, bahasa Belanda, berbeda gitu? Enggak, saudara. Ya. Sebab kalau kita mendalami konteks bahasa asli Alkitab, kitab Kejadian, yakni bahasa Ibrani, ya, kata yang diterjemahkan oleh LAI menjadi bahasa, Sem, Ham, dan Yafet itu punya tanah, sudah jadi bangsa, dan punya bahasa sendiri. Nah, kata bahasa yang diterjemahkan oleh LAI ini, ternyata saya lihat bahasa aslinya, bahasa Ibraninya tuh menggunakan kata Yunani lason. Lason ini, saudara, ya, ini lebih tepat diterjemahkan dengan lidah. Saya menafsirkannya, menerjemahkannya menjadi dialek. Jadi bahasanya masih sama, tapi dialeknya berbeda. Nangkep ya saudara ya? Dialek. Kenapa dialeknya bisa berbeda? Ya karena banyak faktor. Terutama kalau kita merunut di Alkitab tadi, karena baik marga Sem, Ham, dan Yafet ini sudah berada di tempat teritorial yang berbeda-beda. Meskipun masih ngumpul di satu wilayah besar yang sama. Ya, di mana itu? Kalau Bapak Ibu membaca, bahteranya Nuh mendarat di pegunungan Ararat. Kemudian Menara Babel itu kalau Bapak Ibu baca di dataran Sinear. Berarti mereka tinggal itu di daerah sekitar itu. Di daerah sekitar pegunungan Ararat dan dataran Sinear. Ya, kalau Bapak Ibu lihat peta purba dan dikonversi dengan peta modern sekarang ini, pegunungan Ararat itu ada di wilayah Turki. Sedangkan dataran Sinear itu ada di sekitar wilayah Mesopotamia kuno, ya, atau daerah yang Iran dan Irak sekarang, kurang lebih seperti itu, ya. Mereka tinggal di sekitar area itu. Tidak ada yang tinggal di Kalimantan, di Pulau Jawa, nggak ada, saudara ya. Jadi karena wilayah itu luas, ya, misalnya keturunannya Yafet gitu ya, itu tinggal di daerah pesisir, kata Alkitab. Baca nanti baik-baik di kitab Kejadian pasal yang ke-10 ya.
Pesisir itu mana? Pantai berarti. Ya Bapak Ibu tinggal lihat aja. Di antara Turki sampai ke dengan wilayah Irak itu kan satu tarikan garis lurus. Yang ada pantainya, wilayah pantai, wilayah pesisir itu dulu ditinggali oleh marga Yafet. Ya. Karena wilayah di pantai, ya mungkin sering melaut gitu ya saudara ya. Lama-lama kan sering teriak mungkin ya. Karena di laut kan kalau bekerja sama gitu kan teriak-teriak, dialeknya mulai berbeda ya. Sedangkan Kanaan atau Ham itu kan wilayahnya lebih ke tengah pulau, tengah daratan ya. Ya, seperti wilayah Kanaan sekarang itu ya. Ya mungkin kerjaan mereka ya beternak, ya bercocok tanam ya di arah pegunungan ya. Mungkin akhirnya lambat laun dialek mereka meskipun bahasanya sama, dialeknya mulai berbeda. Begitu juga dengan keturunan Sem. Itu yang saya tafsirkan. Jadi kalau kita melihat Kejadian 10 ayat 5, ayat 20 dan ayat 31, saya membacanya begini. Mereka, ya, baik keturunan Sem, Ham, dan Yafet, ini tinggal di tanah masing-masing, wilayah teritorial masing-masing. Mereka ini sudah menjadi bangsa, sudah menjadi kelompok manusia yang cukup besar untuk dikatakan bangsa, dan punya dialek bahasa yang berbeda. Ya, saya memahaminya, saya orang Jawa. Ya, orang Jawa itu dialeknya berbeda-beda meskipun bahasanya sama, ya saudara ya. Dialek Jawa Timur ya sama Jawa Tengah itu udah berbeda. Nggak usah ngomong Jawa Timur, Jawa Tengah. Jawa Timur yang Surabayaan ya sama yang Maduraan, sama yang misalnya Trenggalek, sama yang Kediri, sama yang Malang itu udah berbeda, saudara. Dialeknya berbeda. Meskipun mereka kalau ngomong orang Surabayaan, orang Madura, orang Kediri ya, orang Jember, itu kalau ngomong ya mereka pasti ngerti. Tapi dialeknya berbeda. Nangkep ya Bapak Ibu ya? Saya yakin Bapak Ibu yang punya latar belakang suku pasti tahu lah ya, dialeknya berbeda. Jadi bahasanya sama. Mereka orang-orang Sem, orang-orang Ham, orang-orang Yafet kalau ngomong bisa. Cuma ada dialek-dialek khusus yang mungkin akhirnya masing-masing keturunan ini harus punya atensi yang khusus ketika bicara dengan keturunan yang lainnya gitu ya saudara ya. Nah, bahasanya sama, tapi mereka bisa saling paham. Ya, dialeknya saja yang berbeda. Kejadian 11 ayat 6 ketika Menara Babel dikatakan, Tuhan berkata begini, loh mereka ini satu bahasa untuk semuanya. Ya, jadi mereka ini bahaya nih, sebab kalau apa yang mereka pikirkan maka jadi, Menara Babel ini jadi. Maka untuk itu kata Tuhan, ayat setelahnya akan kuserakan ya dengan bahasa yang berbeda. Ketemu lagi kata bahasa di sini. Ya. Di Kejadian 10 ayat 5, ayat 20, ayat 31, LAI, Alkitab kita, LAI, itu ketemu kata bahasa. Ya. Kemudian di Kejadian 11 ayat 6, Tuhan berkata bahasa mereka satu. Nah kata bahasanya tuh sama dalam terjemahan LAI. Tapi dalam bahasa Ibraninya berbeda. Kalau di Kejadian 10 tadi, ayat 5, ayat 20, ayat 31, Bapak Ibu ingat tadi, bahasanya itu menggunakan bahasa Ibrani lason. Sedangkan di Kejadian 11 ayat 6, kata satu bahasa di situ oleh LAI, bahasa aslinya dalam bahasa Ibrani menggunakan kata Ibrani sapah. Sapah. Sapah ini juga diterjemahkan oleh LAI bahasa. Lason juga diterjemahkan oleh LAI bahasa. Makanya saya bilang berkali-kali, saya tidak bilang LAI itu Alkitabnya jelek, enggak. Karena keterbatasan bahasa Indonesia ya. Jadi kadang-kadang kurang pas ya. Lason, sapah, sama-sama bahasa Ibrani. Tapi berbeda, pelafalan berbeda, alfabet berbeda, huruf berbeda, maka tentu punya arti yang berbeda. Nah, sapah ini artinya harafiahnya, kata-kata yang keluar dari bibir. Sapah inilah yang lebih tepat diterjemahkan menjadi bahasa. Kita berbahasa Indonesia. Saya, orang Jawa, bisa berbahasa Jawa. Itu ya Bapak Ibu ya. Tapi saya sebagai orang Jawa, kalau ngobrol sama orang Jawa lain, bisa jadi ngerti, tapi dialek kami berbeda. Itulah lason. Bahasanya sama, dialeknya berbeda. Sapah itu bahasa yang lebih luas, yang lebih universal. Nangkep ya saudara ya. Nah, jadi dengan pengertian demikian, akhirnya kita memahami bahwa
mereka ini, manusia-manusia yang ada di Menara Babel ini, tinggal di area antara pegunungan Ararat sampai dengan dataran Sinear. Itu menggunakan bahasa Safah yang sama, cuma lason dialeknya berbeda. Tergantung kau keturunannya Sem, Ham, atau Yafet, kurang lebih begitu. Ya. Jadi karena mereka mengerti Safah bahasa yang sama, mereka bisa berinteraksi. Nah, akibat Menara Babel, Safah mereka, ya baca di baik-baik di Kejadian 11 ayat 7, Safah mereka, bahasa mereka, kata Alkitab, dikacaukan oleh Tuhan. Jadi bukan dialeknya saja yang berbeda, bahasa mereka dikacaukan oleh Tuhan. Nah, ketika dikacaukan artinya, misalnya saya berandai-andai, saya yang saat itu adalah keturunan Sem, punya Safah yang sama dengan keturunan Ham dan Yafet, tapi lason saya, dialek saya berbeda. Tiba-tiba saya, ketika Tuhan sudah kacaukan bahasa, saya ngobrol dengan bahasa yang sama, dialek yang sama dengan ibu saya saja sudah nggak dimengerti. Karena tiba-tiba di pendengaran kuping ibu saya, apa yang diomongin si Seno ini? Ketika ibu saya ngomong, di kuping saya juga, ibu saya ini ngomong apa ini? Dialeknya berbeda, bahasanya berbeda, lasonnya berbeda, sapahnya berbeda. Karena yang dikacaukan Tuhan bukannya lason, tapi safah, bahasa universalnya berbeda. Nah, makanya akhirnya mereka mulai kumpul dengan sesama manusia yang punya safah sama. Berarti tembok-tembok Sem, Ham, dan Yafet runtuh. Karena nggak melulu orang Sem itu punya bahasa yang sama. Karena Tuhan sudah kacaukan bahasa mereka. Jadi mungkin antara keluarga, ibu dan anak pisah. Bapak dan anak pisah. Orang tua dan anak pisah. Si anak akhirnya cari kumpulan orang-orang dari suku lain. Saya misalnya orang Sem, akhirnya ketemu sama orang Ham yang safahnya sama. Oh, kumpul. Membentuk suatu kelompok. Pergi. Menjauh. Agar bisa tinggal aman. Sedangkan berpisah dengan orang tua saya dong. Orang tua saya, safahnya akhirnya mencari. Ketemulah orang Yafet. Ya, safahnya sama. Maka bapak ibu saya kumpul dengan orang-orang yang bahasanya sama. Jauh, dipecahkan Tuhan keluarga. Dipecahkan Tuhan suku. Ya, sehingga akhirnya mereka kumpul berdasarkan bahasa yang sama. Dan tentu ketika berpisah, saya nggak ketemu lagi sama ibu saya. Karena Alkitab katakan mereka tercerai-berai. Memenuhi bumi ini. Jadi itu yang dikatakan Alkitab yang saya pahami. Jadi kalau ditanyakan, apakah benar sejak Menara Babel ada suku-suku? Ya. Apakah benar sejak Menara Babel ada bahasa-bahasa yang berbeda? Ya. Ya. Jadi yang diubah, dikacaukan Tuhan bukan lason, dialek semata, tapi safah, bahasa. Sehingga mulailah orang-orang udah campur baur tuh. Nggak lagi ada kelompok Sem, Ham, dan Yafet. Tapi udah campur baur semuanya. Ya jadi orang-orang yang punya safah A atau bahasa A kumpul dengan orang-orang yang memahami safah A atau bahasa A itu. Tentu sudah berbeda keturunan lagi. Ya udah campur baur lah. Jadi nggak ada lagi keturunan Sem, Ham, dan Yafet yang kumpul karena garis darah. Nggak ada. Mereka kumpul sekarang bukan karena garis darah, tapi kumpul karena safah atau bahasa yang sama. Nah itulah Menara Babel. Terbentuknya suku, terbentuknya bahasa di sana, ya, di Menara Babel. Dan Abraham, jika dibaca silsilahnya di Kejadian 11, itu memang Alkitab katakan berdasarkan keturunan Sem. Ya. Tapi perhatikan baik-baik, bukan berarti Abraham saat itu ketika dipanggil Tuhan di Ur Kasdim itu tinggal dengan semua orang-orang yang punya darah Sem. Enggak, saudara. Abraham di sana, di Ur Kasdim itu, saya yakin dan percaya, mereka kumpul di situ karena punya bahasa atau safah yang sama. Bapaknya Abraham memang keturunan Sem. Kakeknya Abraham memang keturunan Sem. Buyutnya Abraham memang keturunan Sem. Tapi yang keturunan Sem itu hanya garis keturunan Abraham di atasnya yang laki-laki. Nangkep ya? Sedangkan yang perempuannya, ya bisa jadi bapaknya Abraham sudah kawin dengan perempuan dari keturunannya Yafet. Ya, bahkan Sarai sendiri kita nggak jelas itu keturunannya siapa. Ya, bisa jadi sudah
kawin campur dengan perempuan-perempuan dari keturunannya Ham, begitu saudara. Karena ingat, yang dibaca di Alkitab kita hanyalah garis bapak saja. Istri perempuan yang mendampingi, yang akhirnya melahirkan anak-anak mereka, tidak dikatakan dari keturunan mana, gitu ya saudara ya. Jadi semoga paham begitu ya, bahwa ya di zaman sebelum Menara Babel, safah mereka, bahasa mereka sama. Orang-orang keturunan Sem, Ham, dan Yafet bahasanya satu. Cuma lasonnya, dialeknya berbeda. Ya. Tapi setelah Menara Babel, bukan saja lasonnya yang berbeda, tapi bukan saja dialeknya yang berbeda, tapi safah mereka, bahasa mereka sudah berbeda. Ya. Nah, safah yang berbeda-berbeda ini apakah tidak punya lason masing-masing? Punya. Seperti saya bilang tadi, ya. Ya, di suku Jawa, di bangsa Jawa, itu bahasanya sama, lasonnya, dialeknya berbeda-beda. Saya yakin juga orang-orang yang punya bahasa Batak gitu ya, bahasanya sama, orang suku misalnya Simanjuntak ngobrol sama orang suku Purba pasti Marga Purba pasti ngerti gitu ya. Tapi mungkin lasonnya, dialeknya ada yang berbeda. Orang Batak Samosir sama Batak yang di daerah Sumatera, Pulau Sumatera secara usus gitu ya, itu pasti dialeknya, lasonnya berbeda. Ya, jadi gitu ya. Semoga ngerti ya, Bu Sheila terutama yang menanyakan soal suku dan juga bahasa. Apakah itu mulai ada di Menara Babel, dan dengan argumentasi apakah dulu bahasa aslinya tuh bahasa Ibrani. Ya, saya nggak tahu apakah mungkin ditanyakan oleh orang lain apakah bahasa tertua itu bahasa Ibrani. Enggak lah saudara ya. Bahasa tertua bukan bahasa Ibrani. Bahasa tertua adalah bahasa yang tidak kita bisa mengerti sekarang ini bahasa apa gitu ya. Karena sudah hilang jejaknya, dan bahasa Ibrani termasuk bahasa yang tertua tapi bukan yang paling tua. Begitu? Semoga menjawab. Kalau suka diberkati lewat ini yang saya sharingkan, di like dong ya. Kalau nggak suka ya silahkan di dislike. Tolong di share program ini ke banyak teman lainnya yang mau belajar Kristen, belajar Alkitab lebih lagi gitu ya. Dan saya berharap sungguh semuanya yang mengikuti program ini sudah subscribe sehingga mendukung juga. Dan kalau ada iklan ya mohon kalau bisa jangan di skip ya, karena hasil yang didapat dalam program YouTube kita ini semuanya dikembalikan untuk pekerjaan Tuhan lewat pelayanan The Way, agar nama Tuhan semakin dipermuliakan. Sampai berikutnya. God bless you.